Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga saya dan teman-teman sekalian saat ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan PKKMB Sakera tahun 2023. Di sini saya akan melengkapi tugas video tentang sebuah problem solving yang bertemakan hukum. Sebelum menelaah lebih jauh tentang kasus yang akan saya bahas, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sita Nora Najmi Faza, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Baik, teman-teman sekalian, jika kita berbicara mengenai hukum, maka pada dasarnya kita juga berbicara tentang keadilan. Karena hukum harusnya mampu menjadi alat untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-haknya. Namun nampaknya negara kita yang selalu disebut sebagai negara hukum belum bisa dinilai sebagai negara yang adil, khususnya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga banyak yang mengatakan hukum di negara kita ini disebut sebagai hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seringkali kita melihat banyak kasus-kasus yang terjadi dapat merugikan pihak lemah. Kita sering melihat bahwa bagaimana seseorang bisa langsung mendapat vonis hukuman berat, padahal kasus yang dilakukannya sangat ringan. Salah satu kasus yang terjadi yaitu seorang nenek-nenek berusia 90 tahun yang masih saja dikenai hukuman penjara beberapa tahun hanya karena mencuri beberapa potong kayu. Namun sebaliknya, apabila hukum tersebut menimpa orang-orang yang mempunyai kekuasaan, maka meskipun pelanggaran hukum yang dilakukannya sangat berat seperti korupsi, ia akan dikenai hukuman sama atau bahkan lebih ringan dari kasus nenek-nenek tersebut. Teman-teman sekalian, banyaknya kasus-kasus tersebut sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa ketidakadilan di negara kita ini masih kerap terjadi. Hal ini tentunya dikarenakan karena aparat hukum yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum untuk memberikan vonis sesuai dengan aturan yang ada. Nampaknya persatuan untuk menuju ke arah perjuangan menegakkan hukum masih jauh dari harapan. Aparat hukum di Indonesia nampaknya masih sangat tergiur oleh iming-iming uang yang sangat besar, sehingga mereka tidak dapat menegakkan keadilan tersebut. Padahal sebenarnya bagaimana dijelaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap mereka yang apabila melakukan kejahatan mencuri adalah orang yang terpandang, mereka membiarkannya atau tidak menghukumnya. Namun, bila yang mencuri di tengah mereka adalah orang yang lemah, mereka akan menuntut hukum di atasnya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Teman-teman sekalian, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.